Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Mohon maaf saya lama nggak muncul ini ya, menghilang ada sebulan lebih. Untuk kali ini ya video yang kesekian kalinya, teriring doa semoga kalian tetap sehat selalu ya. Sehat dan banyak rezeki begitu ya. Oke, untuk video kali ini untuk melanjutkan materi-materi yang sudah lalu-lalu itu ya. Kita masuk pada materi tentang English synonyms ya, persamaan kata dalam bahasa Inggris. Kita lihat di sini ada about. About itu punya persamaan dengan approximately. About approximately yang artinya kira-kira gitu ya. Kira-kira, kurang lebih ya, kira-kira. Misal kalimatnya adalah I have about 100 novels at home. I have about 100 novels at home. Saya punya kira-kira 100 novel di rumah, begitu ya. Anda bisa juga menggunakan I have approximately 100 novels at home. Jadi kata approximately bisa untuk menggantikan kata about, begitu. Kemudian kata persamaan berikutnya ada kata abstract sama dengan summary ya, abstract or summary. Ini artinya apa? Ringkasan ya. Jadi kalau misalnya sebuah buku tebal 200 itu kan bisa diringkas, hanya diambil poin-poin besarnya saja. Contoh kalimatnya ada each student has to write abstract after reading the book. Masing-masing murid harus menuliskan ringkasan setelah membaca buku itu. Atau Anda bisa gunakan kata summary, misalnya each student has to write summary after reading the book. Gitu ya. Berikutnya ada kata to accomplish. To accomplish sama dengan to achieve yang artinya apa? Meraih, mendapatkan ya. Accomplish juga bisa menyelesaikan atau mendapatkan, to achieve. Kita ambil contoh kalimat di sini ada we've got to work harder to achieve it. Kita harus bekerja lebih giat untuk meraihnya gitu ya. We've got to work harder to achieve it atau we've got to work harder to accomplish it begitu. Oke, kita lanjut ke kata berikutnya ya. Oke teman-teman, berikutnya ada kata admit. Admit itu artinya mengakui ya, sama saja dengan to confess, mengakui. Contoh kalimatnya ada she doesn't want to admit her mistakes. Dia tidak ingin mengakui kesalahannya. Atau Anda bisa juga bilang she doesn't want to confess her mistakes. Begitu. Kemudian ada kata to annoy. To annoy atau sama dengan to bother ya. Bother bukan brother ya. To bother. Ini artinya apa? Mengganggu ya. Contohnya you mustn't annoy your new friend. Kamu tidak boleh atau kamu dilarang mengganggu mengganggu teman barumu. Ya, atau Anda bisa juga pakai you mustn't bother your new friend gitu. Berikutnya ada kata to answer atau to reply yang artinya menjawab atau membalas. Contoh kalimatnya I have replied her SMS. Saya sudah membalas SMS-nya ya. SMS itu short message service ya, pesan pendek. I have replied her SMS, layanan pesan pendek. Oke, atau Anda bisa juga bilang I have answered her SMS. Oke, berikutnya ada kata apparent yang artinya jelas. Apparent mempunyai makna yang sama dengan obvious ya, obvious. Contoh kalimatnya adalah the reason she quitted her job is obvious. Alasan dia berhenti kerja jelas ya. Dia punya alasan yang jelas berhenti kerja. Anda bisa juga bilang the reason she quitted her job is apparent. Kemudian ada kata appear. Appear itu tampak ya, nampak atau kelihatannya. Seem ya, persamanya adalah seem. Contoh kalimatnya it seems to me that he is a kind boy. It seems to me that he is a kind boy. Nampak bagiku bahwa dia adalah seorang anak yang baik, begitu ya. Atau bisa juga Anda bilang
It appears to me that he is a kind boy. Namun kayaknya lebih sering pakai it seems gitu ya. It seems to me that he is a kind boy. Walaupun ada bisa juga menggunakan it appears to me. Berikutnya ada kata applicable. Applicable itu apa? Bisa diterapkan ya, atau relevan, sesuai, selalu apa? Sesuai dengan zaman gitu ya, relevan. Contohnya kalimatnya adalah this holy book is applicable forever. Kitab suci ini dapat diterapkan selamanya ya. Atau this holy book is relevant forever. Kitab suci ini dapat diterapkan atau relevan selamanya. Oke, selanjutnya ada kata aromatic. Aromatic persamanya adalah fragrant, yang artinya adalah harum ya, atau wangi gitu. Contoh kalimatnya, this newly made cake is so fragrant. Kue yang baru dibuat ini sangatlah harum gitu ya. Atau Anda bisa bilang juga, this newly made cake is so aromatic gitu ya. Oke, berikutnya ada kata to arrive atau to reach. To arrive atau to reach. Tiba atau nyampe ya. Ini sampai, misalnya Anda pergi suatu tempat, nah sampai tuh. Contoh kalimatnya di sini ada we have finally arrived at the airport. Kita akhirnya telah tiba di bandara gitu ya. Anda juga bisa menggunakan we have finally reached at the airport. Kemudian ada association atau organization, ya, organisasi atau perkumpulan begitu. Contoh kalimatnya adalah are you a member of an organization? Are you a member of an organization? Apakah kamu anggota dari sebuah organisasi? Atau bisa juga are you a member of an association? Gitu ya. Oke, selanjutnya ada kata to assure yang artinya meyakinkan ya, atau to guarantee, memastikan, menjamin lah ya. To assure sama dengan to guarantee, meyakinkan atau memastikan. Contoh kalimatnya, I can assure everyone that this car is very economical in consuming fuel. Saya dapat memastikan kepada setiap orang bahwa mobil ini sangatlah irit dalam konsumsi BBM gitu ya. Anda juga bisa menggunakan kata I can guarantee everyone that this car is very economical in consuming fuel. Saya dapat menjamin setiap orang bahwa mobil ini sangatlah ekonomis dalam penggunaan bahan bakar gitu ya. Oke, berikutnya ada kata attractive. Attractive itu menarik perhatian atau appealing ya. Appealing, menarik perhatian. Appealing. Ya, menarik perhatian atau menggoda begitu ya. Contoh kalimatnya adalah the way she walks is so attractive. Cara dia berjalan sangatlah menarik perhatian. Anda bisa mengatakan juga dengan the way she walks is so appealing. Kemudian kata awful yang artinya buruk ya, itu nggak enak banget gitu. Terrible, mengerikan ya. Awful atau terrible. Awful, buruk. Terrible. Misalnya I had this awful situation. Saya benci situasi buruk ini gitu ya. Atau I had this terrible situation. Saya benci suasana yang buruk ini. Oke, begitu teman-teman ya. Untuk video kali ini setelah sebulan lebih saya libur, mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipraktekkan dalam penyusunan kalimat bahasa Inggris kalian ya. Kita jumpa lagi pada video berikutnya, dan mudah-mudahan sukses selalu buat kalian, mudah-mudahan sehat selalu dimanapun berada begitu. Oke, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.